Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin bakal ngebahas salah satu film yang berjudul The Balkan Light. Film ini bercerita tentang konflik yang ada di Yugoslavia, menceritakan tentang sekelompok penjahat yang ingin menggenosida tanah tersebut. Dan nantinya kelompok itu ingin mendirikan sebuah negara baru yang dipimpin oleh kediktatoran. Namun sekelompok pasukan khusus Rusia yang tengah menjadi mata-mata pun langsung ditugaskan untuk membebaskan masyarakat di sana dari pemberontakan yang zolim. Lantas bagaimana keseruan film ini? Oke, tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene pertama, scene diawali dengan latar pada tahun 1995 di sebuah hutan Serbia. Terlihat sekelompok tentara yang terdiri dari 6 orang diberi perintah untuk menangkap seseorang bernama Harun hidup-hidup. Anggota tim terdiri dari Vera, Slash, Milik, Barmin, Giri, dan komandan mereka, Andre. Mereka terlibat dalam pertempuran yang sangat epik di dalam hutan, hingga akhirnya Slash berhasil menangkap Harun dan memberinya hukuman yang keras. Slash hampir menusukkan pisau ke Harun, tetapi Barmin dengan cepat melibatkan diri dan berhasil membuat Slash kehilangan pegangan pada pisau tersebut. Mereka diingatkan bahwa tugas mereka adalah untuk membawa Harun kembali dengan selamat. Namun di saat itu Harun berhasil merebut pisau tersebut dan menusukkan pisau itu pada Barmin. Beruntungnya Slash yang berada di sekitar segera menghentikan pertikaian itu dan berhasil melumpuhkan Harun. Karena kondisi Barmin semakin memburuk, mereka meminta evakuasi. Tidak lama kemudian, helikopter tiba dan berhasil mengungsikan mereka. Di dalam helikopter, kondisi Barmin semakin memburuk sehingga ia akhirnya meninggal dalam perjalanan pulang. Kejadian tersebut mengejutkan semua orang, terutama Giri yang ternyata adalah adik iparnya. Giri merasa sangat terpukul dan bereaksi dengan mencoba memukul habis-habisan Harun. Namun teman-teman yang lain berusaha menenangkannya. Bukan hanya itu, bek atasannya di NATO diperintahkan untuk membebaskan Harun. Sebagai komandan tim, Andre tentu tidak setuju dengan keputusan ini, karena bagi Andre, Harun adalah penjahat perang yang telah membunuh Giri. Namun, bek tidak memiliki kekuatan untuk melawan perintah NATO. Jika mereka membunuh Harun, mereka akan menghadapi sidang militer. Namun, karena Andre sudah sangat emosional, dia akhirnya mendorong Harun keluar dari helikopter, menyebabkan Harun terjun bebas dan meninggal. Akibatnya, kekhawatiran mereka menjadi kenyataan dan mereka dipecat dari militer setelah menjalani sidang militer karena dianggap melakukan pelanggaran keras. Salah satu teman mereka, Bek, yang juga dekat dengan mereka, menyarankan agar mereka meninggalkan Rusia mengingat situasi yang semakin tidak stabil. Namun, di sisi lain, pada tahun 1995, perjanjian Dayton yang disepakati akhirnya menandai akhir dari konflik di Bosnia. Namun perdamaian di Balkan tidak berlangsung lama dan konflik baru muncul di wilayah tersebut. Lantas, singkat cerita, terlihat sepasang suami istri yang baru saja sampai di rumah sakit karena sang istri akan melahirkan. Ketika tiba di rumah sakit, mereka disambut oleh seorang perawat cantik bernama Jasna. Namun tiba-tiba sebuah bom menghantam rumah sakit tersebut. Suami pun panik dan langsung masuk kembali ke dalam untuk mencari istrinya. Keadaan di dalam rumah sakit sudah tidak kondusif. Semua orang panik dan rumah sakit hancur berantakan. Akhirnya suami menemukan istrinya di lantai 2, tetapi sayangnya istrinya sudah meninggal. Namun anak mereka masih selamat, begitu pula dengan Jasna sang perawat. Namun tiba-tiba bom meledak lagi dan menghantam sang suami. Jasna pun berlari secepat mungkin karena bom-bom terus terjatuhan. Akhirnya dia berhasil selamat dan berada di balkon rumah sakit. Di Moskow, Rusia, Bek bertemu dengan seorang jenderal bernama Somov. Menurut Jenderal Somov, pemboman di Yugoslavia akan segera berakhir karena Serbia akan segera jatuh. Namun, ketika pasukan mereka keluar dari Kosovo, kekuasaan akan diambil alih oleh pemberontak Albania. Sementara NATO akan menghentikan serangan mereka. Bek diperintahkan oleh Jenderal Somov untuk melaksanakan misi rahasia. Dia ditugaskan untuk mengambil alih sebuah bandara terbesar di Kosovo sebelum pasukan Inggris NATO tiba. Bek berencana untuk merekrut anggota timnya yang sebelumnya bekerja dengannya. Namun, Bek tidak akan mengajak Andre karena dia tidak lagi mempercayainya. Di tempat lain, Andre bertemu dengan seorang penadah untuk mengambil paspor. Namun paspor tersebut terlihat sangat palsu.
Sial, saat itu tiba-tiba 3 orang polisi masuk ke dalam rumah tersebut. Andrea mencoba menyembunyikan paspor tadi, tapi ternyata polisi itu menemukannya. Komandan polisi tersebut bernama Milky. Milky kemudian meminta untuk berbicara secara pribadi dengan Andre. Ternyata Mickey mengetahui bahwa Andre adalah mantan tentara. Lalu Milky memberikan 2 pilihan kepada Andre. Pertama, dia akan mendeportasi langsung ke Rusia. Kedua, Andre dapat menceritakan semuanya kepada Mickey. Dan jika Mickey tertarik, dia akan memberikan pekerjaan kepada Andre. Sementara itu, Beck telah tiba di Yugoslavia dan dia menjemput Giri di suatu tempat. Di sisi lain, Jenderal Somov terlihat sedang menelpon seorang komandan di pangkalan militer Rusia, memerintahkan agar mereka mengambil alih bandara di Kosovo sebelum sekutu tiba dan mencegah kebocoran informasi ini ke NATO. Selain itu, seorang polisi bernama Vuk memasuki sebuah rumah. Dia menemukan bahwa semua penghuni rumah telah meninggal, kecuali seorang anak kecil yang berada di bawah tempat tidur. Vuk membawa anak tersebut keluar dari rumah. Ternyata rumah itu adalah rumah keluarganya sendiri. Dan desa tersebut telah menjadi korban pembantaian oleh pasukan pemberontak Albania. Setelah itu Milky menceritakan kepada Andre bahwa bandara di daerah tersebut telah dikuasai oleh pemberontak yang dipimpin oleh seorang pemimpin pemberontak bernama Smoke. Mereka mengunjungi desa-desa untuk membunuh penduduk atau menjadikan mereka sebagai sandera. Milky mengakui bahwa dia tidak memiliki kekuatan untuk membunuh Smoke, meskipun dia mengetahui keberadaannya. Oleh karena itu, Milky meminta bantuan Andre sebagai sukarelawan dalam misi tersebut. Sementara itu, Beck berada di Kosovo dan sedang bertemu dengan Bara yang sedang menjinakkan rudal di suatu lokasi. Di sebuah bar, Beck juga bertemu dengan Vera, seorang bodyguard yang bekerja di sana. Di tempat lain, Beck juga bertemu dengan Slash. Kemudian, Beck mengajak mereka semua untuk bergabung dalam misi rahasia ini dengan harapan jika mereka berhasil, mereka akan diizinkan kembali ke Rusia. Sementara itu, sebuah bus terlihat sedang diberhentikan oleh pemberontak yang berada di bawah kendali Smoke. Andre dan rekan-rekannya berada di sekitar, mengintai dari atas bukit. Namun, Vuk yang sedang dipenuhi emosi akibat kehilangan seluruh keluarganya keluar dari mobil dengan tindakan yang ceroboh. Untungnya Andre dengan cepat bergerak ke seorang penembak jitu dan berhasil menghabisinya. Kejadian ini langsung menarik perhatian para pemberontak dan pertempuran menjadi tak terhindarkan. Namun alhamdulillah Andre, Vuk, dan Fadil berhasil menembak para pemberontak satu persatu. Pada saat yang sama, salah satu pemberontak berhasil membawa seorang sandera. Andre sekali lagi dengan cepat menembak pemberontak tersebut. Namun sayangnya pria pemberontak itu berhasil meloloskan diri dari tembakan Andre. Lantas karena keberhasilan tersebut, Andre mendapatkan paspor dari Milky di sebuah reruntuhan rumah. Sementara itu Vera, Giri, dan Beck sedang membicarakan rencana selanjutnya. Salah satu dari mereka sempat menanyakan tentang Andre, namun Beck hanya mengatakan bahwa dia akan memimpin operasi yang lain. Di terminal bus, Andre bertemu dengan Jasna dan ternyata mereka akan menuju kota yang sama. Di tengah perjalanan, bis yang mereka naiki tiba-tiba ditembaki oleh pemberontak Smoke. Tentu saja, semua penumpang diturunkan dan Smoke pun menginterogasi mereka satu persatu. Ketika dia melihat paspor Andre, tiba-tiba dari belakang anak buahnya memukul Andre hingga membuatnya pingsan. Kemudian Smoke menembak seorang laki-laki dan memukul anaknya. Bahkan Jasna juga ikut diseret oleh salah satu anak buah Smoke untuk diperkaos. Beruntung, Andre segera sadar dan langsung menyandera Smoke serta menghabisi anak buahnya. Kemudian Andre menyuruh seluruh penumpang untuk masuk kembali ke dalam bus. Terakhir, sebelum pergi, Andre sempat memukul Smoke hingga pingsan dan mereka pun pergi dari sana. Singkat cerita, mereka tiba di sebuah rumah sakit. Jasna membawa anak yang dipukul tadi ke dalam rumah sakit dan menjaganya. Jasna juga mengganti pakaiannya dan pergi bersama Andre. Esoknya, Smoke datang ke kantor Milky dan menanyakan keberadaan Andre. Namun karena Milky tidak mau memberitahunya, Smoke pun membunuh Milky di sana. Di sisi lain, ketika Jasna sedang mendonorkan darahnya untuk seorang anak, tiba-tiba perawat membawa Jasna ke ruang dokter. Dan tentu saja, Smoke sudah ada di sana. Ternyata dokter tersebut telah bekerja sama dengan Smoke. Setelah kejadian tersebut di bandara terlihat seorang dokter yang sangat marah pada Smoke karena kegagalannya dalam perampokan bis. Dan pembunuhan Milky dianggap sebagai langkah yang tidak tepat. Akibatnya pengiriman obat-obatan harus dihentikan sementara. Bos dokter tersebut mempertanyakan kemampuan Smoke dan menyuruhnya untuk segera membunuh para sandera sebelum pasukan NATO tiba. Namun Smoke yang tetap merasa kesal tidak mau menerima perintah tersebut. Pada akhirnya, pemberontak pun membunuh bos yang malang itu.
Singkat cerita, Smoke melanjutkan perjalanannya dan mendatangi hanggar bandara yang sudah dipenuhi oleh para sandera. Di sana Smoke menanyakan keberadaan Andre kepada Jasna. Namun Jasna tetap enggan memberitahunya. Hingga akhirnya Smoke membawa seorang sandera anak kecil. Jasna yang melihatnya tidak tega dan segera memberitahu rumah Andre melalui seorang perawat. Smoke segera menyiapkan pasukannya untuk membunuh Andre dan menyuruh mereka untuk membunuh seluruh sandera kecuali Jasna. Di sisi lain, Fadil menelpon Andre dan memberitahunya bahwa Milky telah dibunuh oleh Smoke. Dia juga mengatakan bahwa Smoke sedang mencarinya. Sementara itu pasukan Beck telah mengelilingi bandara. Mereka menembak satu persatu pasukan Smoke. Dan pasukan Rusia yang berada di Bosnia sedang mempersiapkan keberangkatan mereka ke Kosovo. Andre, Fadil, dan Vuk berada di atas bukit untuk melihat keadaan bandara. Namun Andre melihat bahwa bandara terlihat sangat sepi. Slash dan Girey memeriksa gudang hanggar dan menemukan banyak senjata serta narkoboy. Slash melapor kepada Beck bahwa ia curiga mereka tidak diberitahu semua informasi yang sebenarnya. Di jalan, Smoke mencoba menghubungi anak buahnya yang ada di bandara, tetapi tidak mendapatkan jawaban. Maka dia memerintahkan salah satu mobil untuk kembali dan memeriksa bandara. Andre memasuki bandara bersama Fadil dan Vuk. Mereka berhasil melewati pos jaga. Namun, Fadil dan Vuk tidak sadar bahwa Slash juga berada di dalam bandara. Mereka bertemu dan berkelahi, saling menyangka bahwa keduanya adalah anak buah Smoke. Di salah satu gedung, Andre terkejut ketika ada yang mencoba memukulinya dan dia segera menodongkan senjatanya. Ternyata orang tersebut adalah Vera. Ketika Andre berbalik, dia kaget melihat Fadil dan Vuk sedang berkelahi. Andre segera memisahkan mereka. Beck kemudian bertemu dengan Andre dan mereka menyadari bahwa mereka memiliki misi yang sama. Andre mengungkapkan bahwa pasukan Smoke jumlahnya lebih dari 100 orang, yang membuat Beck terkejut. Ketika mobil yang diperintahkan oleh Smoke untuk memeriksa bandara tiba-tiba mereka melihat Vera sedang berjaga. Vera mencoba menghabisi mereka, tetapi sayangnya dia gagal dan mobil itu berhasil melarikan diri. Di sisi lain mereka juga memeriksa hanggar dan terkejut melihat semua sandera sudah mati, kecuali Jasna. Sementara itu, Smoke telah tiba di rumah Andre, namun rumah tersebut kosong. Sementara itu, seorang anak buah Smoke yang tadi dari bandara langsung memberitahu bahwa bandara sudah dikuasai oleh Andre dan Beck. Smoke sangat marah dan akhirnya menembaki rumah Andre. Scene kembali ke bandara, di mana Beck mengumpulkan semua orang dan membuat rencana untuk mempertahankan bandara sampai pasukan Rusia tiba. Mereka menempati posisi masing-masing sambil menunggu kedatangan Smoke. Ketika malam menjelang, pasukan Smoke akhirnya tiba di bandara dan pertempuran segera dimulai. Di awal pertempuran, Andre dan kawan-kawan berhasil menembaki pasukan Smoke dan dengan beberapa bom yang telah dipasang sebagai perangkap, mereka berhasil melumpuhkan sebagian pasukan Smoke. Andre dan kawan-kawan merasa heran karena pasukan Smoke tampak terlalu cepat untuk kalah. Namun ternyata Smoke telah menyiapkan pasukan kedua yang akan menyerang dari arah lain. Smoke mencoba melarikan diri dengan mobilnya menuju terminal. Fadil yang melihat hal tersebut berusaha menembaknya, tetapi dia malah ditembak balik dengan basoka dan terlontar ke belakang. Andre dan kawan-kawan pun diserang habis-habisan oleh pasukan Smoke. Smoke melancarkan serangan selanjutnya dengan menggunakan pelontar bom. Andre dan kawan-kawan terpaksa berlindung dan mundur dari posisi mereka menuju titik pertemuan. Ternyata Girey juga terkena ledakan dan menyuruh Fadil pergi dari tempat itu sebelum akhirnya Girey tewas. Fadil yang berusaha menyelamatkan diri akhirnya juga ditembak oleh pasukan Smoke. Vuk yang melihat itu berusaha menyelamatkan Fadil. Vera yang berada di atas juga berusaha menolong mereka. Tetapi posisinya ternyata telah diketahui oleh pasukan Smoke. Sehingga Vera pun ditembak oleh pelontar bom dan terjungkal. Sementara itu pasukan Serbia telah tiba di Kosovo dan disambut dengan meriah oleh masyarakat setempat. Namun NATO dan Amerika meminta pasukan tersebut untuk mundur dari Kosovo. Presiden Rusia mengirim surat dan menelpon Jenderal Somov untuk menarik pasukan Rusia. Tetapi Somov menolak dan menyatakan bahwa pasukannya akan masuk ke bandara. Untungnya Vera dan Vuk masih selamat dan Andre pun membantu mereka, membawa mereka ke tempat yang aman. Tidak hanya itu, Slash juga berusaha menyelamatkan mereka semua dengan membawa truk yang berisi bahan bakar menuju lokasi para pelontar rudal. Namun dia juga ditembaki, tetapi Slash bertahan sampai akhir dan akhirnya meledak bersamaan dengan semuanya. Dalam kekacauan yang terjadi, mereka saling membantu satu sama lain untuk terus mempertahankan garis Balkan. Beck akhirnya membawa mobil untuk mencoba menyelamatkan mereka semua. Kemudian Beck menuju ke sebuah gedung untuk bersembunyi di sana. Namun Smoke tidak ingin menyerah dan terus mengejar mereka.
Sayangnya di antara mereka ada yang tertinggal dan Smoke membunuhnya dengan mengerikan hingga memenggal kepala orang itu. Di dalam gedung tersisa Beck, Vera, Bara, Jasna, dan Andre. Peluru yang mereka miliki hanya tersisa 4 butir. Namun di luar gedung mereka melihat Smoke mendekati gedung dengan membawa kepala Fook. Beck serta kawan-kawan merasa putus asa melawan Smoke. Lalu mereka akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hidup mereka dengan menggunakan sisa peluru yang mereka miliki. Namun, ketika Vera bersiap untuk bunuh diri dengan dibantu rekan-rekannya, tiba-tiba pasukan Smoke mundur. Mereka melihat kedatangan pasukan Rusia yang menjadi kabar baik bagi semua orang. Hal ini menggagalkan rencana bunuh diri mereka. Semuanya bernafas lega karena tugas mereka telah selesai. Dan mereka segera berusaha meninggalkan bandara. Sementara itu Smoke berusaha melarikan diri dengan mobilnya, tetapi tiba-tiba Fadil menusuk lehernya hingga Smoke tewas. Pasukan Rusia kemudian memasuki bandara dan melakukan pemeriksaan. Mereka lantas menemukan Jasna yang terdiam shock di sana. Pasukan Rusia juga berusaha menghalangi helikopter NATO untuk mendarat di bandara tersebut, sehingga pasukan Inggris yang akan memasuki bandara terhalang oleh pasukan Rusia. Di akhir cerita kita melihat Jasna yang keluar dari sebuah gereja dan mendapat kunjungan dari Andre yang ternyata masih hidup. Keduanya melanjutkan hubungan mereka dari sana. Dan film pun tamat.